Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Sinta Yuliani bersama rekan saya. Helmar Muhammad Yusuf, kami mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian alat ukur self-compassion pada masa emerging adulthood di Kota Bandung yang dibimbing oleh dosen pembimbing kami, Ibu Cahyani Widyastuti, SPC, MSI. Pada pembahasan presentasi kami akan dibahas beberapa hal. Yang pertama yaitu apa itu self-compassion, apa itu emerging adulthood, dan fenomenanya seperti apa yang kami ambil. Kemudian juga alasan kami memilih self-compassion. Kemudian yang kedua ada pembahasan tentang perhitungan hasil pengambilan data. Yang ketiga ada pembahasan dari hasil analisis kami, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pembahasan pertama, yaitu akan dibahas oleh rekan saya, Helma Rahmawati. Kepada Helma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sinta Yuliani. Pertama-tama, kita akan membahas self-compassion dan emerging adulthood. Boleh di next? Nah, apakah self-compassion itu? Self-compassion itu merupakan salah satu bahasan yang dapat menjelaskan bagaimana individu mampu bertahan, memahami, dan menyadari makna dari sebuah kesulitan sebagai hal yang positif. Gardner menyebutkan jika self-compassion merupakan kesediaan diri untuk tersentuh dan terbuka kesadarannya saat mengalami penderitaan dan tidak menghindari penderitaan tersebut. Untuk emerging adulthood yaitu tahapan usia yang melewati masa remaja dan belum memasuki usia dewasa. Untuk rentan usianya itu berkisar umur atau usia 18 hingga 29 tahun menurut Arnett 2006. Nelson dan Berry menjelaskan bahwa individu pada tahap emerging adulthood ini akan lebih menggunakan kualitas-kualitas diri seperti sikap bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan, pengambilan keputusan secara mandiri, serta mampu terlepas dari ketergantungan secara finansial dari orang tua. Boleh di next? Nah, di sini ada komponen menurut Neff. Sebelumnya itu, Neff menambahkan bahwa self-compassion itu merupakan proses pemahaman tanpa kritik terhadap penderitaan diri sendiri, kekurangan, ketidakmampuan, dan kegagalan diri sendiri dengan cara melihat kejadian sebagai suatu pengalaman yang dialami semua manusia, serta memberikan kepedulian dan kebaikan kepada diri sendiri. Nah, di sini komponen yang pertama itu ada self-kindness. Self-kindness ini merupakan kemampuan individu untuk memahami diri sendiri tanpa memberikan penilaian negatif dan menghakimi diri sendiri saat mengalami kesulitan dan kegagalan. Self-kindness ini menyadarkan individu mengenai ketidaksempurnaan, kegagalan, dan kesulitan hidup yang tidak bisa dihindari, sehingga individu cenderung ramah terhadap diri sendiri daripada marah ketika menghadapi penderitaan atau kegagalan. Dari self-kindness ini kami diturunkan menjadi 2 indikator, yaitu indikator yang pertama, mampu memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Indikator yang kedua yaitu
tidak menghakimi diri sendiri ketika melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Komponen yang kedua yaitu ada sense of common humanity. Eee, ini komponen yang ini tuh merupakan kesadaran individu bahwa semua manusia itu tidak sempurna. Individu memandang bahwa kesulitan hidup dan kegagalan adalah suatu hal yang dialami semua orang atau manusiawi. Individu juga mengakui bahwa setiap pengalaman akan ada kegagalan dan juga akan ada keberhasilan. Serta dengan adanya komponen yang ini, atau humanity ini, individu akan menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya yang sangat terbatas dan jauh dari kata sempurna. Dari komponen yang kedua ini, diturunkan menjadi 2 indikator lagi, yaitu ada memahami jika manusia bukan makhluk yang sempurna. Dan indikator yang kedua, yaitu memahami jika melakukan suatu kesalahan dan kegagalan adalah hal yang wajar. Selanjutnya, komponen yang terakhir ada mindfulness. Mindfulness ini yaitu menerima pemikiran dan perasaan yang dirasakan saat ini, serta tidak bersifat menghakimi, membesar-besarkan, dan tidak menyangkal aspek-aspek yang tidak disukai baik dalam diri sendiri maupun dalam kehidupannya. Konsep utama dari mindfulness ini yaitu melihat sesuatu seperti apa adanya, tidak ditambah-tambah atau dikurangi, sehingga respon yang dihasilkan itu efektif. Nah, untuk komponen yang terakhir ini diturunkan menjadi indikator, yaitu yang pertama mampu menerima pengalaman yang baik ataupun yang menyakitkan. Dan yang kedua, pantang menyerah ketika menghadapi kegagalan dan kesalahan. Boleh di-next. Nah, di sini, fenomena yang, menjadikan peneliti atau kami, mengambil, sasaran atau sampel tentang emerging adulthood ini, yaitu, eee, S sebut saja S ini tuh, beberapa kali mengalami kegagalan masuk sebuah instansi negeri. Eee, S ini tuh, seorang laki-laki yang berusia, kurang lebih 20 tahunan. S ini tuh mengalami kegagalan berulang pada tes masuk TNI. Sedangkan teman dekatnya itu, telah berhasil dan sekarang itu tengah menjalani pendidikan TNI. Setelah menghadapi kegagalan yang keempat kalinya itu, eee, S ini membuat perubahan sikap ke arah negatif, seperti, eee, pada awalnya itu S ini tuh tidak merokok dan setelah mengalami kegagalan ini, S menjadi perokok. Selanjutnya juga, pada saat sebelum mengalami kegagalan ini, S jarang atau tidak pernah berkata kasar atau berbicara tidak baik. Tetapi pada saat setelah mengalami kegagalan ini tuh S, mudah bersikap kasar dan berbicara yang tidak baik. S juga merasa rendah diri dan cemas akan masa depannya, eee, yang masih belum jelas arahnya akan dibawa kemana. Selain itu juga S ini, mengalami tekanan oleh orang tuanya terhadap masa depan dia dan kegagalannya di tes TNI tersebut, yang membuat emosi S ini tuh tidak stabil, seperti mudah marah dan lebih sensitif
terhadap pembicaraan karir. Maka dari itu, peneliti ingin mencari tahu seberapa jauh, pada usia tersebut, yaitu, rentang usia 18 hingga 25 tahun, self compassion ini tuh digunakan untuk mendukung proses perkembangan masanya dalam mempersiapkan kematangan diri dan kematangan diri dan masa depan. Selanjutnya itu, boleh di-next. Untuk pembahasan yang kedua, saya kembalikan kepada Sinta Yuliani. Baik, terima kasih kepada Hilma telah membantu saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai awal kita memilih emerging adulthood sebagai sampel dari self compassion. Baik, untuk selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu perhitungan hasil pengambilan data. Baik, jika kita membuka, jadi kami ini menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data, dan jika dilihat dari Chrome Alpha-nya, itu reliabilitas dari hasil uji coba pada skala self compassion ini yaitu 0,930 dari 23 item yang validitasnya bergerak dari 0,259 hingga 0,766. Kemudian dari 23 item dilihat lagi hasil dari corrected item total correlation-nya itu terdapat 2 item yang validitasnya ini kurang dari 0,3, yaitu item 1 dan item 2. Kemudian kita lakukan putaran kedua, dan setelah dilakukan perhitungan yang kedua ini dan menghapus item-item tadi yaitu 1 dan 2, maka validitasnya itu bergerak dari 0,318 sampai 0,772 dengan reliabilitasnya 0,933 dan tersisa 21 item. Kita beralih ke pembahasan. Baik, pada pembahasan ini ada terbagi 3, yaitu ada proses pengambilan data penelitian, kemudian ada validitas dan reliabilitas penelitian kami, dan juga ada kekurangan serta kendala dari proses modifikasi skala dan juga pengambilan data. Baik, kita mulai dari proses pengambilan data penelitian. Di sini yang pertama, kami mulai menentukan dan mengidentifikasi tujuan alat ukur kami, yaitu kami menetapkan tujuan alat ukur dibuat ini untuk mengetahui tingkat self-compassion pada masa emerging adulthood. Kemudian setelah itu kami mendefinisikan konstruk yang ingin diukur, yaitu self-compassion. Kemudian selanjutnya merumuskan dimensi perilaku. Jadi kami menguraikan konstruk self-compassion itu menjadi beberapa dimensi atau komponen. Nah, pada alat ukur self-compassion ini terdapat 3 dimensi atau 3 komponen, yaitu self-kindness, common humanity, dan juga mindfulness. Nah, kemudian dari 3 dimensi itu diturunkan lagi menjadi indikator, dan masing-masing dari dimensi ini memiliki 2 indikator. Kemudian setelah itu kami menyusun blueprint. Nah, ini menentukan proporsi item untuk setiap indikatornya untuk disajikan dalam bentuk si blueprint-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu merumuskan jumlah dan kriteria sampel. Kami menggunakan sampel untuk menjadi responden ini merupakan masyarakat Kota Bandung yang masih dalam masa emerging adulthood. Ya, seperti yang kita ketahui, emerging adulthood ini usianya 18 hingga 29 tahun, tapi kami menurunkan menjadi
kriterianya usia 18 hingga 25 tahun, kemudian berdomisili di Kota Bandung, dan pernah mengalami kegagalan. Nah, pada G-form-nya nanti itu kami sudah menjeniskan kegagalannya itu. Ada 4 kegagalan, yaitu dalam karir, pendidikan, percintaan, dan sosial. Untuk jumlah respondennya sendiri, kami menargetkan 100 responden, dan kami mendapatkan hasil akhir dengan 120 responden. Kemudian selanjutnya kami modifikasi item. Ini sebenarnya mengevaluasi item. Jadi apakah item-item perlu dilakukan modifikasi berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Kemudian ada uji coba item dan analisis item. Di sini kami melakukan uji item dengan menyebar kuesioner menggunakan Google Form. Selanjutnya yaitu analisa item. Di sini mendapatkan dan mengumpulkan hasil dari kuesionernya. Kami melakukan analisis item untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukurnya, yaitu alat ukurnya self-completion. Kemudian kita uji validitas dan reliabilitasnya dilakukannya itu menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian yang terakhir, kami menyusun alat ukur yang sudah diuji. Jadi, tadi sempat saya singgung mengenai putaran 1 dan putaran kedua. Jadi, itu merupakan pengujian dari item-itemnya ya. Jadi, pada putaran pertama, itu kan ada 23 item. Nah, yang di putaran kedua itu yang 21 item. Maka, dalam menyusun alat ukur yang sudah diuji ini, yaitu yang dapat digunakan adalah 21 item. Baik, selanjutnya kita masuk ke validitas. Peneliti ini kami menggunakan content validity dalam pengukuran skala self-compassion pada masa emerging adulthood di Kota Bandung. Karena kami ingin menguji item-item pada skala self-compassion. Kemudian reliabilitasnya itu pengukuran tingkat reliabilitas pada penelitian kami menggunakan Alpha Cronbach dengan aplikasi SPSS. Kemudian di sini ada kekurangan dan kendala pada proses modifikasi. Kendalanya dalam proses ini kami mengalami kendala di bagian sampel. Jadi pada awalnya ini sampel yang akan digunakan adalah masa dewasa awal. Tapi setelah kami evaluasi kembali, ternyata masa dewasa awal ini kurang cocok dipakai untuk penelitian self-compassion. Maka dari itu kami mengubahnya menjadi emerging adulthood gitu, dengan kriteria usia 18 hingga 25 tahun. Untuk kekurangannya, pasti kami memiliki kekurangan dalam penelitian ini, yaitu kami masih ada item yang tereliminasi ketika peneliti mengolah item tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Jadi terdapat 2 item yang terseleksi dan juga terdapat 2 kali putaran dalam penelitian kami. Kemudian 2 item itu di bawah 0,3 reliabilitasnya sehingga kami eliminasi seperti itu. Baik, selanjutnya kesimpulan. Silakan kepada Baik, untuk kesimpulannya itu pada self-compassion ini yang awalnya itu terdiri dari 23 item, pada saat dianalisis putaran pertama terdapat 2 item yang tidak valid atau gugur. Karena 2 item ini tuh di bawah 0,3. Jadi setelah putaran pertama dilakukan, tersisalah 21 item. Selanjutnya itu kuesioner ini atau alat tes ini tuh diberikan atau disebarkan kepada 120 responden
yang merupakan masyarakat Kota Bandung, berusia 18 hingga 25 tahun atau dalam masa emerging adulthood ini, dan juga pernah mengalami kegagalan. Eee, untuk kesimpulan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sinta. Baik, melanjutkan dari yang Helma. Uji validitas dan reliabilitas kami itu menggunakan aplikasi SPSS dan indeks diskriminasinya 0,3. Kemudian untuk reliabilitas diperoleh nilainya senilai 0,930 pada putaran pertama dan menemukan 2 item yang tidak valid atau di bawah 0,3 dari 23 item. Maka dilakukan lagi putaran kedua, diperoleh nilai 0,933 dari 21 item yang valid. Maka dari itu koefisien reliabilitasnya dari penelitian kami self compassion pada masa emerging adulthood di Kota Bandung itu tergolong sangat tinggi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sinta Ayuliani bersama rekan saya. Helma Rahmawati Yusuf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.